Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penjelasan sebelumnya berkaitan dengan awal penjelasan dari kitab ini, Al-Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah, itu menukil satu keterangan dari Nabi bahwa inna hadhil millah sataftariqu ala 73, bahwa umatku ini kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Ironisnya tintani wa sab'una finnar bahwa khidatun fil jannati, yang 72 itu di neraka, yang satu golongan itu berada di surga. Tetapi Nabi tidak menunjukkan yang 72 itu cirinya apa, indikasinya apa dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain justru yang satu. Berarti kita semuanya harus konsentrasi di satu golongan itu tadi. Apalagi menuding-nuding orang lain tidak boleh, tapi mengikuti petunjuk apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis itu. Yang satu golongan itu kulluhum finnar illa millatun wahidah, semua di neraka 73 tadi kata Nabi, illa kecuali yang satu. Siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti saya dan mengikuti para sahabat. Ini didukung dengan dawuh-dawuh yang lain-lain. Dalam kitab yang lama yang sudah kita pelajari itu, Nabi dawuh khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik umatku ya zamanku ini gitu. Setelah itu sesudahnya, setelah itu sesudahnya. Karena masa periode-periode awal secara langsung mereka dapat penjelasan tentang agama itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Kita tidak termasuk di situ. Minal muhajirin wal ansor juga tidak termasuk, terdiri dari golongan orang-orang muhajirin dan ansor. Yang berikutnya itu loh yang penting, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang yang mengikuti mereka, orang yang terdahulu tadi yang diikuti lagi pertama kali masuk Islam, terdiri daripada orang-orang muhajirin dan ansor, hidup di zaman kapan saja termasuk kita, asal mengikuti mereka di dalam beragama, radhiyallahu anhum wa radu anhu, akan diridhai oleh Allah. Bukan hanya itu, akan disiapkan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, disiapkan surga. Disitulah kemudian Syekh Jamil Zaini ini menukil
Oh, kalau begitu kita harus mencari indikatornya yang satu itu gimana. Nah, begitu. Biarin aja yang 73. Yang 72 bukan urusan kita. Tetapi konsentrasinya di yang satu. Nah, yang satu ini penulis kitab tauhid ini menemukan beberapa jalan yang harus ditempuh. Jalan ini, jalan ini, jalan ini. Insya Allah kalau pikiran kita itu selaras dengan dilalah dalil-dalil yang disebutkan ini, jadi enak cara beragama itu. Apa jalan-jalan yang ditempuh itu? 1, 2, 3, 4 sudah dibahas, ada 11 atau 12 itu ya. Ya. Jadi misalkan al-firqatun najiyah hiyallati taltazimu minhaja Rasulillah wa minhaja ashabihi min ba'dihi. Golongan yang selamat yang satu tadi senantiasa mengikuti manhajnya Nabi dan para sahabat. Ya, fi hayatihi, dalam kehidupannya Nabi. Nah, di keterangan lebih detailnya mendasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nomor 2, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi kalami Rasulillah khinal tiza wal ikhtilaf. Kalau ada perbedaan, nah ini rekomendasinya di kitab ini dalam sisi agama dan akidah dan ubudiyah, harus berjiwa besar. Berjiwa besar bagaimana? Kembali kepada yang diajarkan oleh Nabi. Saya pernah memberi contoh yang sederhana. Boleh saya ulangi contohnya, Pak? Kalau tidak saya lanjut aja. Boleh ya? Saya ditanya. Mudah-mudahan tidak tersinggung. Andai kata tersinggung tidak apa-apa, bukan saya yang nyinggung gitu. Setelah adzan sampai pada iqamat, terutama di subuh, waktu itu diatur enggak sama Nabi? Jeda waktu kira-kira 7 menit atau sampai 10 menit tadi antara adzan sampai iqamah, diatur enggak? Kalau tidak kan boleh seenaknya sendiri orang memanfaatkan waktu itu. Orang di masjid itu loh, diatur enggak sama Nabi? Bahasanya terlalu diplomatis itu ya. Wis langsung aja enggak pakai pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi setelah azan sampai iqamat, itu oleh syariat waktu itu diatur, digunakan untuk apa? Nah, itu loh maksud saya. Boleh enggak orang itu sholat qabliyah wabil khusus subuh? Bukan hanya boleh, malah disunahkan kan? Iya. Boleh enggak orang datang ke masjid setelah dia sholat sunnah, misalkan di rumah tahiyatul masjid, menunggu iqamah tadi, iqamat, lalu dia berdoa, boleh enggak? Boleh dia pelan-pelan baca Quran? Itu berdasarkan hadis apa bukan? Iya. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa setelah antara adzan sama apa? Berarti mestinya umat Islam memanfaatkan itu. Tapi saya ditanya jamaah, sebagian jamaah di dalam masjid, mohon maaf, berinisiatif ngambil mic bersama-sama lalu melafalkan begini, mohon maaf. Muslimin muslimat monggo ganjaranipun 17. Saya tanya, kalau ada 100 orang di masjid itu, sebagian dengan khusyuk berdoa, memohon sama Allah, ada yang sholat, ada yang ngaji, sebagian begitu, berbeda nggak Pak ini Pak? Berbeda nggak? Kembalikan kepada yang diajarkan oleh Nabi. Dulu zaman Nabi gimana ya? Nah gitu loh maksud saya. Bisa dimengerti Pak ya? Ya, tidak mengerti tidak apa-apa ya. Jadi ini kata kitab ini adalah golongan yang selamat itu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi khinal tiza wal ikhtilaf. Kalau terjadi perbedaan begitu, balikkan kepada yang diajarkan. Bagaimana yang diajarkan?
Kalau tidak urusan agama, akidah dan ibadah, terserah yang paling kredibel siapa, yang paling pakar siapa. Perbedaan pendapat dalam konstruksi bangunan, jembatan atau mungkin gedung lantai sampai 10. Nah, itu bisa didiskusikan. Kalau agama solusinya kembali kepada siapa? Nah, di situ. Yang ketiga, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Jadi golongan yang selamat itu tidak mendahulukan dawuhnya siapa-siapa kecuali dawuhnya Allah dan Rasul. Jadi kalau pakai cara Jawa, lu jadi kan Nabi begini, ndak jadi Abu Bakar begini. Kalau itu urusan agama yang dipedomani jadi siapa, Pak? Nabi. Maka Abdullah bin Abbas itu memberi nasihat kepada para sahabat dan kita semuanya. Apa nasihatnya? Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir sampai ini dijatuhi batu dari langit. Menurut saya Shalal Utsaimin itu maknanya bisa dua. Batu yang sebenarnya dijatuhkan dari atas, atau maknanya banyak kekacauan. Kenapa kok Abdullah bin Abbas sampai memberi nasihat yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama? Saya khawatir Anda itu semuanya dijatuhi batu dari langit. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Saya berkata, enggak, kata Rasulullah begini, tapi sampean bantah kata Abu Bakar, kata siapa? Umar. Kalau agama yang didahulukan kata siapa? Itu maksudnya. Ini kalau tidak jiwa besar nggak bisa, Pak. Enggak, jadi guru saya gini, bisa begitu nantinya. Makanya mohon maaf di mana-mana kalau saya ngaji jangan ngomong saja Pak Ustadz, harus pakai kitab, rujukannya ada. Menurut siapa tafsirannya bagaimana, menurut siapa hadisnya bagaimana, syarahnya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ngomong seenaknya saja. Nah, kemudian yang keempat, nah ini al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid wa huwa ifradu wa bil ibadah. Orang yang golongan selamat itu Pak ya, itu memelihara kemurnian tauhid. Kalau dibalik ya, kalau golongan yang selamat itu adalah orang yang memelihara kemurnian tauhid, kalau dibalik berarti ada enggak golongan yang tidak memurnikan tauhid? Ada toh? Tauhidnya dicampur dengan apa? Loh ini loh sebagian saudara kita umat Islam juga enggak mau nerima. Ya enggak ada tauhid kok dicampur dari syirik. Padahal dalilnya ada. Surat Al-An'am 82 kalau tidak salah itu ya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman seperti kita, terus tidak mencampurkan imannya itu dengan kedzaliman, asyirik. Kalau ada orang tanya, Ustaz, kedzaliman kok syirik? Yang didzalimi itu Allah. Itu namanya a'dzamuz zulm, zalim yang paling besar. Zalim itu haknya tidak diberikan. Hak Allah itu adalah hak untuk diibadahi. Haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah yang merupakan kewajibannya manusia. Haknya Allah itu hak untuk diibadahi semuanya. Tapi tidak dikembalikan kepada Allah. Motivasi dan nawa itu ibadahnya sesama manusia. Itu syirik. Makanya tadi kata surat Al-An'am, orang yang beriman alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman. Jaminannya apa? Berarti pure, murni. Gimana cara mencampurkan? Nah begini, mohon maaf ya. Lesannya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu menyatakan diri tidak ada yang disembah kecuali Allah. Betul Pak ya? Tidak ada kekuatan, tidak ada yang macam-macam lah. Maknanya yang sudah kita pelajari bertahun-tahun. Tapi orang itu masih yakin ngesai jimat. Berarti campur enggak antara syahadatnya dengan kesyirikan? Campur. Sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, tapi masih, ini pakai cara Jawa,
memel datang ke dukun, misalkan begitu. Banyak variasinya itu tentang syirik. Berarti mencampurkan. Nah, di situ. Nah, ini yang keempat tadi. Kalau kita mau meniti jalan yang selamat itu tadi, yang nomor 4 ta'tabirut tauhid, yaitu memurnikan tauhid, yakni ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dalam berbagai macam bentuk ibadah. Itu tidak boleh tidak kecuali hanya kepada Allah saja. Diberi contoh di sini doa, seperti orang berdoa, ya. Kemudian wal isti'anah, minta pertolongan. Wal istighatsah, ada keterangannya waqtas syiddati warraha, yaitu minta pertolongan kepada Allah baik waktu sempit maupun waktu senggang. Wa dzabh wa nadzar wa tawakkul wal hukum bima anzalallah, dan mengambil hukum dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Itu namanya kita kalau bisa begitu, kita itu memurnikan tauhid, hanya memohon kepada Allah. Coba tak selipkan sedikit. Ini di mana-mana sudah saya terangkan itu. Di sini mungkin belum. Saya menemukan ada qasidah nasyid yang ada di YouTube itu. Setelah dipelajari dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, ada yang geranjel dari sisi akidah. Qasidah itu atau nasyid itu begini bahasanya. Ya Imamar Rusul ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi, fa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Benar gak Pak? Halo? Apa maksudnya? Wahai imamnya para rasul, maksudnya Nabi Muhammad, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh Mas? Boleh? Tapi ada enggak? Ada. Saya tidak mengolok-olok, tapi saya menerangkan kepada yang ikut ngaji supaya tidak terjebak seperti itu. Ya, saya ditanya ibu-ibu pengajian, lalu gimana posisinya yang setiap hari diucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bahasa Indonesianya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Lah nasyid ini minta tolong siapa tadi? Dalam pandangan akidah tauhid, syahadat panjenengan dan saya itu jadi satu. Asyhadu alla ilaha illallah, melafalkannya maksudnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi maknanya sangat berbeda. Dalam diri Nabi Muhammad ini tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Yang ada unsur-unsur rububiyah mutlak dan uluhiyah itu hanya di Allah. Apa maksudnya? Ini manusia biasa Nabi Muhammad, tidak ikut menciptakan dunia seisinya, mengatur, bahkan Nabi sendiri yang diatur oleh Allah. Dan Nabi sendiri juga tidak berhak untuk diibadahi. Unsur-unsur uluhiyahnya tidak ada. Kalau unsur-unsur uluhiyahnya 0,sekian % tidak ada, terus kepada siapa Ustaz? Semuanya balik kepada Allah. Nah, ini fungsinya Nabi itu cuma apa? Dua. Satu, tashihul akidah, meluruskan akidah yang bengkok-bengkok, keyakinan yang salah. Ya, dan jenengan tidak menangi, hanya menangi dawuh-dawuhnya saja yang sudah ditulis para ahli, para ulama. Yang kedua, tashihus sillah bainal abdihi wa rabbihi. Yang kedua itu tentang tugasnya Nabi itu adalah untuk membetulkan caranya manusia beribadah kepada Allah. Semula orang tidak ngerti sholat itu bagaimana, puasa itu bagaimana, batalnya haji itu bagaimana, umrah itu bagaimana, baca sholawat itu bagaimana, habis sholat itu bagaimana yang diucapkan, tidak ngerti. Dan semuanya merujuk pada di situ. Itu yang saya maksudkan as-sillah, tashikhus sillah bainal abdihi wa rabbihi, untuk meluruskan cara ibadahnya manusia dengan Rabbnya, dengan Allah.
Jadi yang keempat itu taktabiru tauhid, memelihara tauhid. Dalam kitab yang lain Syarhu Usuli Tsalatsa diterangkan wa a'dhamu ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu bertauhid. Betul Pak? Halo? Oh enggak percaya, enggak apa-apa. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu apa? Bertauhid. Berarti sebesar-besar yang diperintah Allah bukan sholat jamaah kan? Bukan. Tapi jangan dinafikan, ada dalilnya. Maksud saya kalau di ranking yang sebesar-besarnya itu apa? Tauhid itu tadi. Ya. Satu-satunya dosa yang disebutkan tidak diampuni kalau orangnya tidak tobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya itu dosa apa? Syirik. Betul Pak? Ya. Ah begitu. Selain syirik itu ala masyiatillah, maka keterangan mengenai dosa syirik yang tidak bisa diampuni itu adalah dilanjut dengan selain daripada syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak memberi ampunan bagi orang bersyirik. Wa yaghfiru. Nah itu, wa yaghfiru. Ya. Selain daripada syirik, innallaha la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna dzalik. Selain daripada syirik. Ala masyiatillah. Terserah menurut kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mati saja Pak ya. Mati, naudzubillah min dzalik, membawa dosa syirik, belum ditobati, dapat syafaatnya Nabi apa enggak? Jatah untuk dapat syafaat itu enggak ada Pak. Benar itu. Hadisnya agak panjang ya. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu sudah diberi jatah oleh Allah doa yang sangat istimewa. Tiap-tiap nabi. Fataja'alu kullu nabiyyin da'watahu. Dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa yang istimewa dari. Wa inni saya Muhammad ikhdabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang sangat istimewa itu masih saya simpan. Besok saya mohonkan kepada Allah agar aku diberi izin untuk bisa memberi syafaat. Wa hiyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan syafaat itu diperoleh oleh umatku bagi siapa saja yang mati tidak membawa dosa syirik. Ya, tapi kalau jamaah itu saya tanya, kenapa Pak dosa syirik itu kok dosa paling besar? Ya karena menyekutukan Allah Ustaz. Betul. Kenapa Pak menyekutukan Allah kok dosa paling besar? Ya karena syirik. Berarti apa itu? Bundeli. Ya, itu berkali-kali Pak, dosa membunuh itu yang dibunuh manusia, dosa berzina yang dizinai manusia, ya, dosa mencuri yang dicuri duitnya manusia kalau itu duit yang dicuri, dosa bohong yang dibohongi siapa? Rakyat. Jangan. Kalau dosa syirik menyangkut Allah enggak ini? Itu. Makanya jangan main-main dengan itu. Asasul Islam, tauhid itu merupakan dasar. Naudzubillah, jangan tidak boleh konsentrasi ke saya. Ya, ini kan kebetulan saya ngajar aja. Ya, banyak orang yang lebih alim dari saya. Yang kelima, al-firqatun najiyah yuhyuna sunan Rasulullah fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Ya. Ini ya. Apa yang kelima itu bahasa Indonesianya? Ustaz Tarik, monggo jangan baca supaya ada variasi saja. Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Iya, menghidupkan sunnah Rasul banyak sekali. Ada kaitannya dengan puasa. Anda enggak selain puasa wajib itu puasa sunnah? Kemarin puasa wajib berapa itu? Berapa hari gitu loh maksudnya? 30 hari. Terus bulan Syawal ada disunahkan berapa hari? 6. Berat mana antara puasa 30 hari dengan 6 hari? Kok bisa pekerjaan 30 hari dengan pekerjaan 6 hari kok berat yang 6 hari? Loh ini serius Pak ya?
pekerjaan 30 hari dan sebenarnya Ramadan juga banyak makanan, lebih-lebih di akhir Ramadan. Kata murid saya, ndak ada temannya. Apa puasa itu direwangi kancamu? Kan ndak tahu. Tanggung sendiri. Faktornya menurut saya 2. Ya, silakan nanti dikaji lagi. Pertama niat. Saya beri contoh. Kalau puasa wajib niatnya mulai kapan? Malam kan? Tapi kalau sunnah pagi-pagi masih penuh, masih kenyang, boleh nggak lanjut puasa? Boleh. Jadi kalau puasa wajib memorinya sudah masuk menit puasa, sedino gak mangan gak ngombe. Itu mulai malam. Jadi sudah terbentuk di sini itu. Itu satu begitu. Yang kedua mungkin penjelasannya. Ini Pak, bukan Pak Guru siapa-siapa tapi ilustrasi saya sendiri. Pak Guru menjelaskan kepada murid-muridnya, anak-anak ada puasa sunnah setelah Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Muridnya tanya, hukumnya apa Pak Guru? Sunnah. Temannya tanya, sunnah itu apa Pak Guru? Sunnah itu anak-anak kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak berdosa. Muridnya tanya lagi, jadi misalkan tidak puasa tidak berdosa Pak Guru? Ya enggak, wong sunnah kok. Betul Pak ya? Makanya dadine kowe sampean saya bareng. Lalu gimana? Ambil ini tadi Pak. Anak-anak ada puasa 6 hari setelah Ramadan, hukumnya apa? Sunnah. Apa Pak Guru maksudnya? Oh, kita ini kan umatnya Rasul toh, kita hidup-hidupkan sunnahnya Nabi. Wong puasa 30 hari bisa kok, ngapain 6 hari aja nggak bisa? Betul Pak ya? Itu rekomendasinya Syekh Jamil Zainu. Yuhyuna sunana Rasulillah. Lanjut Ustaz, monggo. Terus tapi orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ini kira-kira menjadi orang yang populer, menjadi mayoritas apa minoritas kira-kira Pak? Benar jawabannya panjenengan. Nabi sudah memprediksi itu. Fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Orang yang aneh mengamalkan sunnah itu asing, terpencil kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat yang tidak baik. Ya, nah di situ. Jadi innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Itu sering itu ada orang ghuraba itu. Dulu Islam itu datangnya ya asing, yang lain bisa makan seenaknya, Islam diatur, yang lain boleh bergaul seenaknya, Islam diatur. Lama-lama yang diatur oleh Islam itu pada awalnya asing, tidak banyak. Kalau pakai bahasa yang lain bisa minoritas. Nah ketika banyak orang yang kemudian mayoritas seperti sekarang ini di akhir zaman itu banyak yang tidak mengikuti sunnah, lalu orang yang menghidupkan sunnah jumlahnya apa? Asing, aneh-aneh. Ya, aneh sendiri. Kalau sisi tauhidnya, ya tadi pagi baru saya terangkan. Tak kasih contoh aja jangan. Kalau ada orang punya hajat besanan A sama B. Ini saya tanya aja, bukan siapa-siapa. Pada umumnya di masyarakat atau dalam bahasa yang lain mayoritas, ini kira-kira pada umumnya pakai hitung-hitungan enggak? Anakmu lahirnya di nopo, hari apa? Jumat Pahing, anakku Rebo Legi. Jumat Pahing Rebo Legi itu ketemunya petang puluh walu. Bener enggak Pak? Ada nggak masyarakat yang begitu kira-kira Pak? Ini jumlahnya banyak apa sedikit? Orangnya ikut ngaji sekarang? Nggak. Loh itu loh. Tapi yang mengikuti sunnah, nggak pakai begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu kok. Itu jumlahnya tidak banyak. Karena orang yang menghidupkan tradisi itu jauh lebih banyak daripada yang tidak. Nah begitu, mohon maaf tradisi yang berlawanan dengan hukum syariat. Coba saya bacakan penjelasannya apa Fauzan Al-Fauzan. Fauzan Al-Fauzan dalam keterangannya yang berkaitan dengan masalah rusaknya akidahnya umat ya. Kata Fauzan Al-Fauzan,
Satu, saya tidak menerangkan panjang lebar. Kenapa kau umat itu rusak akidahnya? Pertama, al-jahlu bil aqidati shahihah bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh, tidak ngerti akidah yang betul, sebabnya nggak mau belajar. Atau ada orang alim, seorang syekh tidak mau ngajar. Lah kalau orang yang awam seperti saya nggak mau belajar, yang alim tidak mau mengajar, itu jadi wong Jawa tumbuh oleh akhirnya akidahnya rusak. Salah satunya di situ. Dua, at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuku bihi wa in kana batilan. Berpegang teguh kepada tradisi nenek moyangnya, walaupun itu batil diikuti saja. Lah itulah yang saya katakan mayoritas tadi, Pak. Ya. Rebo Pahing ketemu Jumat Pon itu berapa itu, Pak? Tadi saya menyebut berapa? 48, bener Pak ya? Jangan dipercaya, itu ngawur itu Pak ya. Yang ketiga ya, rusaknya akidah at-taqlidul a'ma bi akhli aqwalin nasi fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Ya, rusaknya akidah itu taklid terhadap ucapannya seseorang tanpa mengerti dalil. Padahal di dalam Islam itu harus bil adillah. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Itu jenengan dan saya di kitab tauhid yang lain diberi nasihat oleh penulis kitab tauhid itu. Nasihatnya begini: i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketahuilah semoga Anda diberi rahmat Allah, karena sesungguhnya bagi umat Islam itu wajib mengerti tentang 4 hal. Pertama, al-ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wajib mengerti tentang nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami, dan mengerti agama Islam semuanya bil adillah, pakai apa? Dalil. Jangan pakai di mana Mas kok ngelakoni ini? Ada kitabnya Pak. Di mana? Kitab Fathul Jari alias jari-jari ini. Pakai dalil. Di situ ya. Jadi orang yang begitu itu menjadi ghuraba, menjadi asing yang mengikuti sunnah tadi. Itu yang kelima. Yang keenam, al-firqatun najiyah la tata'assub ila li kalami la wa kalami rasul al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Golongan yang selamat itu tidak fanatik. Loh ini yang gini aja ini susah ini, Pak. La tata'assub ila li kalami la wa kalami rasul al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Golongan yang selamat itu tidak fanatik kecuali pada dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasul. Yang Rasulullah itu ketika dawuh la yantiqu 'anil hawa, maksum la yantiqu 'anil hawa, terjaga lisannya, dan Rasul itu ketika berbicara dawuh itu tidak menurut nafsunya, enggak, dibimbing. Saya mau kasih contoh jenengan tapi enggak enak ini, karena itu sensitif di masyarakat. Enggak apa-apa ya. Ada dasarnya di sini. Seorang kiai, seorang ustadz ngomong. Kalau tidak salah ngomongnya begini. Itu dialog panjang lebar, lalu kesimpulannya, iya memang. Ini mohon maaf ya kalau berbeda pendapat. Tahlilan sehari 7 hari dan sebagainya itu tidak ada. Tapi itu menjadi tradisinya masyarakat. Menjadi tradisinya itu kalau kita berantas nanti kita yang dimarahi sama masyarakat. Ada di YouTube itu masih bertebaran di mana-mana. Seorang tokoh ngomong gitu ketika menurut saya terdesak, disuruh carikan dalilnya kenapa bisa begitu. Apa ini sunnah Nabi? Apa ini termasuk bagian yang diajarkan lalu ditinggalkan oleh para sahabat? Kok sahabat tidak pernah begitu? Tabi'in juga tidak pernah. Al-Imam Al-Mustahidin juga tidak pernah. Nah, ujung-ujungnya kesimpulannya itu tadi. Ya memang itu tidak ada. Tapi kan sudah menjadi miliknya umat. Tapi kalau itu kita terangkan tidak boleh, diberantas bahasanya begitu, nanti kita yang dimusuhi.
Saya tanya, bersikap terhadap agama dengan cara begitu boleh apa tidak, Pak? Menurut saya mestinya tidak boleh. Karena di sini diterangkan kalau mau jadi golongan yang selamat, la tata'assabu illa li kalamillahi wa rasulihi al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Tidak fanatik kecuali kepada Nabi. Tapi kalau sudah fanatik, ini guru saya, ya sudah. Mau dikasih hati, kasih ini tidak mampu. Mohon maaf, bukan karena saya, Pak ya. Saya ngajar kitab ini, yang ini, termasuk yang sebelumnya di beberapa masjid. Kadang-kadang ada yang bertanya rada ngeyel. Saya jawab, ini salahnya di mana kitab ini? Ada yang salah nggak? Ini aslinya itu, aslinya di sini kitab ini. Ya, orang kadang-kadang tidak begitu. Berbeda dengan ini, dia berpegang teguh kepada tradisinya, kepada, mohon maaf, kepada gurunya, tidak kepada sumber yang diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya itu. Kenapa kok kita tidak boleh fanatik gitu, Pak? Karena Rasulullah dakwah kullu bani Adam khata', tiap-tiap anak Adam itu punya potensi untuk apa? Salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah itu apa? Bertobat. Coba saya tanya jangan. Ini pertanyaan memancing ya. Kalau tiap-tiap anak Adam itu berpotensi salah, Nabi kemungkinan salah apa enggak? Saya ulangi. Ada nanti supaya jangan cetok ya. Saya juga begitu. Kalau Nabi dawuh setiap anak Adam berpotensi untuk salah, berarti Nabi berpotensi untuk salah apa enggak? Berpotensi toh? Nabi pernah salah enggak? Salah, pernah. Bedanya kalau Nabi dia apa kan? Ditegur. Lah kalau orang biasa, saya menemukan banyak cerita Nabi ditegur sama Allah karena salahnya. Ya, satu diantaranya itu apa? Ketika Nabi bercengkrama dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy, tokoh-tokohnya ada Abdullah ibnu Maktum buta, mau ikut nimbrung, tolak sama Nabi, nggak direken. Ditegur nggak? Pakai abasa wa tawalla. Satu, dua. Nabi minum madu dari istri yang satu pindah ke istri yang lain. Istri yang cemburu, marah-marah. Lalu Nabi bilang, ya sudah kalau begitu madu itu haram. Padahal madu itu halal apa haram? Ditegur nggak sama Allah? Gimana tegurnya? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Nabi, ngapain kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah hanya semata-mata mencari ridho istrimu? Banyak lagi, Pak. Perang Uhud, karena Nabi sudah memilih 50 orang supaya naik di gunung. Tiba-tiba dalam sejarahnya 40 di antara 50 itu turun, lalu berantakan umat Islam. Marah Rasulullah. Kaifa yuflihu qaumun, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Gimana kamu ini bisa beruntung? Saya ini nabimu kamu biarkan sampai berantakan gini. Oleh Allah ditegur, tidak boleh. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, orang itu beruntung atau tidak, bahagia atau tidak, bukan urusanmu. Ya, tapi urusannya Allah. Apakah orang yang mengkhianati kamu itu kemudian tobatnya diterima, juga urusan aku. Atau tak siksa karena mengkhianati kamu, itu ditegur. Makanya karena ditegur, ketika Rasulullah wafat sampai sekarang panjenengan ketika sholat at-tahiyat disunahkan membaca assalamu, di tahiyat itu Pak, assalamu alaika ayyuhan Nabi. Pertanyaan saya, apa artinya assalamu? Assalamu itu maknanya salamatun minan naqs wal afat. Engkau ini Muhammad tidak ada salah dan tidak ada kurang. Itu maknanya assalam. Ya. Karena assalam itu dalam al-qaulul mufid maknanya ada 3. Satu at-tahiyat, kalau kita ini sedang duduk ada orang datang assalamualaikum. Nah, salam itu maknanya tahiyat.
Kita ini diberi hormat sama orang itu, dimohonkan ada keselamatan dari Allah. Lalu yang kedua di dalam doa tadi, assalamu alaika, itu maknanya salamatun minan naqs wal afat. Tidak ada salah dan tidak ada kurang. Yang ketiga yang ada di dalam Al-Qur'an, assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul. Nah, assalam itu ismun min asma'illah. Nah, di situ. Nah, kembali lagi tentang Nabi. Dalam kitab ini disebutkan golongan yang selamat tidak boleh fanatik kecuali dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah. Ada pendapatnya Imam Malik ditulis di sini, waqala al-Imam Malik laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu illa yukhadhu min qawli wa yutrak illa nabi. Tidak seorang pun pendapatnya boleh diambil dan tidak seorang pun setelah Nabi pendapatnya itu kecuali boleh diambil, boleh ditinggal. Kecuali siapa? Nabi. Kalau Nabi boleh nggak ditinggal, Pak? Nggak boleh. Sampai menurut saya hal yang tidak masuk akal. Tak kasih contoh. Misalkan orang pagi-pagi membuat kopi, belum sempat diminum, kemasukan lalat. Diapakan menurut Nabi? Dicelupkan terus dibuang dulu, Pak ya. Dibuang terus diminum. Itu ahlul hadis apa ahlul ra'yi? Cara begitu itu tadi. Ahlul hadis. Jangan keliru ahlul hadas ya, Pak ya. Kalau ahlul hadas itu bolak-balik hadas ya. Itu ahlul hadis itu mendasarkan pada hadis. Kenapa Pak kok begini? Oh, ada dawuhnya Nabi. Lu enggak jorok? Enggak, oh Nabi kok ngajari ya, mesti ada hikmahnya, kita enggak tahu. Celupkan aja. Lu lalu hijau ya, enggak apa-apa, buang. Diminum boleh, Pak? Boleh. Perkara orang enggak mau urusan lain, tapi jangan menyalahkan dawuhnya Nabi. Itulah maksudnya. Yang enggak boleh itu diminum sak lalere pisan. Nah, itu yang enggak boleh itu. Maka kata Imam Malik tadi, laisa ahadun ba'dan nabi, tidak seorang pun setelah Nabi illa yukhadhu min qawli wa yutrak. Yang selain Nabi itu boleh diambil, boleh ditinggal. Kecuali Nabi, harus diapakan? Diambil. Itu loh kurang kalau sudah syahadat tentang Rasulullah itu di situ, ya. Yang ketujuh, al-firqatun najiyahum ahlul hadis. Ahlul hadis itu mendasarkan pada semuanya di hadis. Walaupun kita tidak hafal hadisnya. Nuwun sewu, orang bangun dari tidur, ku terus jangan ingat pelajaran TK, Pak. Ada doanya enggak diajarkan Nabi? Masuk di kamar mandi ada dasarnya enggak? Mohon maaf walaupun mungkin kita enggak hafal. Keluar ada dasarnya enggak, Pak? Semua, mana yang tidak? Itu namanya ahlul hadis. Gitu loh. Mau pakaian, mau minum, mau pergi dari rumah, mau ketemu sama sahabat, sampai orang ini juga semuanya itu ada dilalahnya dalilnya. Itu namanya ahlul hadis. Ya. Satu-satunya orang di dunia yang berpengaruh terhadap perilakunya manusia ke arah kebaikan dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.